Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam hormat. Jumpa lagi alumni Indonesian Hypnosis Center. Saya Yusdi Sutianto, salah satu trainer di LKP IHC yang saat ini diberikan kesempatan gitu ya untuk mewawancarai alumni Indonesian Hypnosis Center yang sudah berhasil, sudah berkomitmen dengan dunia hipnosis. Nah, di sisi lain tujuan dari vlog-vlog yang diberikan adalah ingin mengetahui nih filosofi landasan berpikir dari alumni sendiri, kenapa mereka pada akhirnya bisa berhasil sukses, dan tentu ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman di Aceh agar bisa semangat gitu menekuni ilmu ini. Dan hari ini gitu ya saya diberikan kesempatan jadi modenya adalah kalau nanti teman-teman di Jakarta atau terutama Syarkus ingin menjadi bagian proses pembelajaran ini, biasa kita datang di hari Sabtu Minggu ya. Iya, Nah, Sabtu Minggu. lalu nanti di kelas siapa yang diminta untuk diwawancarai dan bercerita. Nah, di hadapan saya ini ada seorang ibu tangguh gitu. Ada dua orang ibu sebenarnya sih, satu di sini satu di sana gitu kan. Alhamdulillah. Yang semangat untuk mempelajari ilmu ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, agar nanti saya belum kenal dulu nih master nih, udah master, kemarin juga habis ikut kelas klinik hipnoterapi ya. Iya, betul itu. Mungkin master bisa mengenalkan dulu siapa sih, dan itu dulu kali kenalan dulu sama ya. alumni Indonesian Hypnosis Center. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fatimah, yang biasa dipanggil di kelas itu Bu Rindu ya. Oh, Mas Rindu ini ternyata iya. ya. Rindu ya. Rindu. Itu udah nama terbiasa dipanggilnya Rindu ya. Okay. Jadi sampai sekarang dipanggilnya ya Bu Rindu gitu. Oke. Dari mana Kak Rindu? Dari mana ya? Dari mana? Saya dari domisili saya Tambun, Tambun Bekasi. Kalau orang sekarang itu menyebutnya, wah tinggal di planet Bekasi ya, gitu. Bekasi. Iya, oke. Kak Rindu, kita langsung pertanyaan ya. Oke, silakan. Kak Rindu, kenapa sih mau belajar hipnosis terapi? Wah, the big why-nya kenapa belajar ilmu ini? Saya belajar ilmu ini tuh, saya ingin pertama, saya kan punya luka batin ya, seorang ibu pasti ya. Iya, gitu kan. Ketika saya belajar ilmu ini, ternyata manfaatnya itu sangat besar sekali buat diri saya terutama. Saya lebih percaya diri. Jadi ketika ada emosi yang datang di depan saya atau langsung itu saya bisa langsung merilis. Iya. Jadi saya yang dulunya sedikit-sedikit senggol ibaratnya, senggol bacok gitu ya. Okay. Sekarang itu saya alhamdulillah lebih menyayangi diri saya, lebih self banget ya, self banget ke diri, ke diri kita, ke keluarga, ke lingkungan. Keren sekali. Terus kenapa? Terus sekarang udah belajar hipnosis sendiri kan? Oke. Terus kan sekarang kan aja dipraktisi kan. Minggu lalu pun saya melihat Kak Rindu ikut kelas klinika hipnoterapi. Iya, betul. Kenapa ingin menjadikan ini sebagai profesi? Apakah ada uangnya? Ya pasti ya, kalau dijawab jujur ya ada ya. Ada. Tapi di sisi lain, ketika saya belajar hipnoterapi sini, pertama ada seorang teman yang minta bantuan, dan alhamdulillah karena ilmu ini saya bisa menolong beliau, hati dan pikiran saya itu lebih sejuk, lebih tenang. Dari situ saya berusaha mengumpulkan sehari bagaimanapun saya bisa menolong orang, berbuat baik minimal 10 kali untuk sehari itu. Dan dari situ selain rezeki dan sehat itu datang kepada keluarga saya, alhamdulillah dari sisi materi pasti ada ya, adalah. Jadi ada rezeki yang dari sangka-sangka datang ketika Kak Rindu akhirnya membantu orang. Iya, betul itu. Rezeki dari segala penjuru arah itu benar-benar datang kepada saya. Terus Kak Rindu, kenapa sih orang itu perlu ngerasain di hipno? Kenapa orang perlu datang ke seorang hipnoterapis? Guys, ini nih. Kenapa nih? Karena
Beliau itu merasa ada sisi luka batinnya yang belum terselesaikan di masa lampau. Oh, Oh, oke. oke. Tapi ketika dia datang ke hipnoterapis, perasaan hatinya itu udah mulai lega, lukanya sudah mulai terobati, Oh. sudah mulai memaafkan. Oke. Terus kalau pengalaman apa yang bikin Karindo merasa wah kayaknya maksudnya pernah nggak punya klien yang Aha. datang ke Karindo Iya. bercerita lu dibantu gitu, ada nggak pengalaman yang merasa "Ah, ini kok ilmu ini kok buat saya banget gitu, dan saya yakin hipnoterapi ini buat jalan saya hidup gitu." Oh iya, ada. Gimana tuh? Ada waktu itu seorang sama seperti saya berumah tangga juga. Kebetulan beliau itu dulunya kepala sekolah. Oke. Oke. Dia di rumah itu sudah off 10 tahun. Bener-bener tidak berani keluar. Oke. Keluar ke warung atau ke naik motor pun, naik kendaraan pun beliau tidak berani sama sekali. Menarik diri dari Rasa lingkungan. takut, cemas itu hadir dalam kehidupannya. Oke. Beliau tahu saya belajar hipnosis, hipnoterapi ini, beliau datang kepada saya. Dari situ dari 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, alhamdulillah sekarang beliau menjadi Lebih pede. lebih pede lagi. Ketua PKK di Jakarta, Oh, di akhirnya kelurahan. keluar dari Wis keren situasi. sekarang. Oke. Oke. Karindo, dari pengalaman Karindo, dari tema-tema yang pernah, kira-kira hipnoterapi itu cocok buat apa aja sih kira-kira? Banyak sekali, banyak sekali. Pertama, hipnoterapi itu saya pakai buat anak saya yang dulunya itu anak saya gemuk berlebihan. Oke. Dari situ saya pakai buat hipnoslip anak saya. Pertama keluarga, kedua alhamdulillah buat menerapkan ke anak-anak saya. Dari ilmu itu mereka lebih rajin, lebih teratur lagi, ibadahnya lebih rajin lagi. Dari awalnya harus kita perintah, malamnya itu saya gunakan ilmu ini, ilmu di kelas itu kan hipnoslip ada itu. Saya tanamkan afirmasi ketika 3 jam dia setelah tidur, saya tanamkan afirmasi, saya bangunkan itu anak, dan alhamdulillah sampai sekarang tanpa saya minta, ketika kamu mendengarkan adzan kamu bangun. Itu manfaatnya luar biasa sekali. Oke. Oke. Jadi memang ada dampaknya ya. Oh, dampaknya banget bagus. Bagus Karindo. Kan di masyarakat kita masih ada orang yang ragu ya. Oh namanya, iya, betul skeptis. itu. Wah, apa nih hipno nih, Apa apa nih? nih gitu ya. Kira-kira pesan dari Karindo gitu ya buat orang yang masih meragukan hipnoterapi itu apa gitu ya? Pesan saya buat teman-teman atau semua hipnoterapis, hipnosis ini wajib kita pelajari, wajib kita punya. Apalagi untuk anak-anak seusia remaja. Oh, wajib banget. Karena suatu saat nanti mereka akan menghadapi yang namanya berkeluarga. Berkeluarga itu mereka akan bertemu dengan lingkungan. Ketika mereka belajar fundamental hipnosis, kita belajar ilmu ini, dia sudah punya pegangan. Mental mereka sudah terbentuk dari sekarang, dari ilmu ini. Karena sering saya sampaikan ke saya bertemu dengan anak-anak muda di jalan atau di kereta atau di lingkungan itu, saya sampaikan, mari kita belajar supaya nanti buat bekal kalian ketika kalian berkeluarga, kalian bermasyarakat. Karena tidak selamanya kalian itu di lingkup keluarga kalian terus, kalian akan belajar keluar juga. Wah, dalam banget itu ya. Oh, dalam banget. Jadi memang harapannya masyarakat tahu ilmu ini, Tahu gitu ya, ilmu dan ini. keluarga gitu ya. Karindo, kan memang didesain vlog ini buat alumni IHC nih. Iya, betul itu. Gimana sih caranya bisa punya semangat kayak Karindo gitu? Jadi mereka semangat untuk mempelajari ilmu ini. Caranya semangat. Atau ada pesan buat mereka biar tetap menjalani dan menekuni? Pesannya itu, semenjak saya ikut belajar hipnoterapis, semenjak saya jadi terapis ya,
semangat saya itu berapa ya? Berapa? Tingginya itu. Oh, dari 1 sampai 10 di angka berapa? Kalau 9 ketinggian ya. Enggak juga, enggak ada persen. Sampai dari master yang lain tuh, wah Bu Rini udah berapa kali nih udah nggak kehitung nih, belajar terus gitu kan. Rasa semangat itu bener-bener nyala banget ya. Saya berasa anak yang baru mau masuk kuliah. Oh, Wah, semangatnya itu, jiwa mudanya jiwa keluar. mudanya itu keluar banget. Ya. Padahal anak-anak saya ya udah mau kuliah. Serasa kok nggak kelihatan ya? serasa saya berjiwa muda, saya tuh keluar lagi. Saya ingin dapat Semangat ilmu itu, belajar ya. wah terus dan terus. Oke, Kak Rindu, apa sih yang dirasakan selama belajar di IHC? Rasanya selama saya belajar di IHC, pertama pikiran dan perasaan saya menjadi lebih tenang, lebih rileks, dan setiap hari saya berpikir positif. Saya menanamkan dari bangun tidur selesai doa itu, saya selalu berpikiran itu positif sampai malam itu alhamdulillah. Energi itu datang terus menerus. Terus luka batin saya yang dulu alhamdulillah sudah selesai. Mantap. Selesai, alhamdulillah sudah selesai. Dan sekarang saya fokus ke diri saya sudah sehat, saya semangat untuk menyehatkan keluarga dan lingkungan saya, lingkungan sekitar saya. Kak Rindu, kalau Kak Rindu melihat Kak Rindu dengan hipnoterapi 2 tahun ke depan tuh udah bagaimana? Apakah udah punya klinik? Udah punya banyak klien-klien yang datang? Pasti, pasti itu. Gimana? Bayanginnya gimana? Saya kebayangin 2 tahun yang akan datang sudah punya klinik, klien sudah banyak, sudah lebih berkembang daripada sekarang. Keren pokoknya. Saya doakan terwujud. Amin, 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 amin. Oke, Kak Rindu nih. Biasa kalau di vlog ini saya akan kasih informasi ketika mungkin orang-orang di luar sana butuh layanannya Kak Rindu. Gimana sih prakteknya, atau kalau memang ada sosial media yang saya bisa nanti posting di vlog ini, mereka bisa mencari Kak Rindu, terutama mungkin di areanya Kak Rindu, atau gimana? Ada nggak di mana mereka bisa mencari Kak Rindu, lalu sosial medianya apa? Sosial media saya memakai TikTok sama WhatsApp aja. TikToknya aja, jangan WhatsApp. TikToknya aja. Oh ya. TikToknya di situ ada tertera nama saya Rini Fatimah. Rini Fatimah. Itu TikTok saya. Kalau sehari-hari praktek domisili di Bekasi aja berarti? Oke, iya di Bekasi. Di Bekasi memang di situ. Di Bekasi. Karena keluarga di sana. Planet Bekasi ya? Oh iya, Planet Bekasi. Insya Allah kalau keluar dari Planet Bekasi langsung sehat ya. Oh iya. Saya orang Bekasi juga. Kak Rindu, tadi sudah ada pesan gitu ya. Ini mungkin closing statement gitu ya. Kepada yang lihat vlog ini, entah itu buat alumni IHC, buat masyarakat, gimana mereka agar mereka bisa menerima hipnoterapi lah. Kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat secara umum dari alumni IHC? Untuk masyarakat, hipnoterapi itu bukan seperti yang dilihat ya di TV-TV ya. Oh, nanti kalau kita hipnoterapi itu kita akan dipermalukan, ataupun wah saya ini berasa ini ilmu hipnotis, itu bukan. Hipnoterapi itu kita akan lebih membersihkan luka-luka kita, mengganti yang di alam bawah sadar kita itu tanaman apa yang dulunya luka, ataupun dari omongan kanan kiri kita gitu kan. Kalau kita belajar hipnoterapi ini, kita lebih akan bisa menyayangi diri kita, kita bisa menyembuhkan luka yang ada di diri kita juga, bisa membantu lingkungan atau masyarakat atau saudara-saudara kita. Jadi buat saya, masyarakat, mari kita sama-sama punya ilmu hipnoterapi ini. Baik. Makasih Kak Rindu udah mau diwawancarain. Oh iya, sama-sama. Kita belajar bareng ya di IHC. Iya benar, kita belajar bareng di IHC ini. Oke, mungkin itu
untuk alumni IHC atau untuk masyarakat, vlog ini memang edukasi. Iya, edukasi. Jadi kita tahu itu ya bahwa di masyarakat banyak banget butuh kayak gini ya. Oh, banyak banget. Banyak kejadian-kejadian nih, kayak kemarin maaf di Kupang. Oh iya. Iya, kita punya ruang-ruang itu ya. Jadi Punya. kalau misalkan sekarang kakak-kakak atau yang lihat vlog ini merasa kayaknya saudara saya butuh, Anda bisa mengirim ke hipnoterapis ya. Iya, betul itu. Mereka bisa ngebantu, kita punya kemampuan itu, punya kompetensi itu. Betul itu. Dan dari sini pun saya belajar. Terima kasih Master Rindu. Oh, sama-sama. Saya yakin tadi saya sampaikan seseorang itu punya filosofi hidup tentang bagaimana dia ingin menjalani hidup untuk bisa Ya, eksis betul. terus. Semoga sama-sama nih hipnoterapi bisa jadi sajadah panjang kita kalau kata Pak Alfifi. Amin. Ah, betul itu. Sebagai tabungan-tabungan Tabungan kita di akhirat. Di akhirat. Ah, iya. Baik, itu sekian dari saya Yusdi dan dari Master Rindu. Iya. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya di Indonesian Hypno Center. Salam, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.